tonton konten ini sampai kelar ya. Jangan sedikit-sedikit langsung komen. Biar kita nggak salah paham. Bukan main. Ya, saya Mas Jopray, selamat datang di Mindset Main TV, bukan main. Ya, setiap orang pemerhati politik, orang yang suka ngomongin soal copras-capres, itu pasti keselip nama yang seorang figur namanya Yusuf Kalla. Pak JK, pasti akan diomongin, apalagi kalau ngomongin Anies. Ngomongin Anies, mau nggak mau pasti ngomongin Yusuf Kalla. Nah, hari ini saya juga mau ngomongin Yusuf Kalla sesuai dengan apa yang terjadi belakangan ini. Pada 20 Januari ini dalam sebuah forum di Pontianak, Kalimantan Barat, Yusuf Kalla itu membahas soal kampanye di tempat ibadah. Buat Yusuf Kalla, masjid itu adalah tempat ibadah sehingga tidak diperuntukkan untuk tempat berpolitik katanya. Ia dalam forum itu berbicara sebagai Ketua Umum Pimpinan Dewan Masjid Indonesia atau DMI. Ya, memang pesan Yusuf Kalla ini ditujukan kepada pengurus anggota Dewan Masjid Indonesia yang kebetulan ada di Kalimantan Barat. Tapi sesungguhnya Yusuf Kalla itu sedang merespon berbagai konsolidasi politik yang mulai dilakukan oleh dia dan timnya, terutama menjelang Pilpres 2024. Nah, Pak Yusuf Kalla itu menambahkan bahwa fungsi masjid perlu diperuntukkan untuk kemakmuran umat dan masyarakat. Sehingga bisa menjadi salah satu motor faktor pengembangan ekonomi katanya. DMI atau Dewan Masjid Indonesia dan para loyalis Yusuf Kalla itu tersebar di berbagai provinsi hingga kabupaten dan kota. Secara sepintas memang nggak ada masalah dengan pesan yang Yusuf Kalla sampaikan ini. Toh memang sudah waktunya untuk menerapkan politik sehat dan bersih. JK yang dipandang sebagai sosok tentu akan didengar kalau ia mengkampanyekan politik yang bersih. Masjid tidak boleh untuk kampanye politik. Nah, ini clear nih. Untuk omongan yang ini saya sepakat dengan Pak Yusuf Kalla. Enak kan? Lalu arahan-arahan JK ini seakan-akan hal yang sesuai koridor ya. Tapi apa benar begitu? Apakah jangan-jangan ungkapan itu mengabaikan berbagai fakta-fakta politik yang telah terjadi sejak tahun 2017? Lebih jauh, jangan-jangan pernyataan Yusuf Kalla itu bertentangan dengan fakta yang terjadi di lapangan selama ini. Kita tahu kan soal Anies, kemarin juga ada Partai Umat, ya kan? Ya, meski demikian ada fakta budaya dan politik yang nggak bisa diabaikan bahwa masjid selama ini memang menjadi ruang di mana perbincangan soal politik beserta kampanye-kampanye dangkal. Dalam kasus Pilkada DKI 2017 misalnya, Anies Baswedan yang masih calon gubernur saat itu berkeliling dari masjid ke masjid untuk mengumpulkan lumbung-lumbung suara. Nah, enak ya, lumbung-lumbung suara. Ya, masjid pada faktanya selama 2017 menjadi arena untuk safari politik dan konsolidasi. JK itu nggak akan lupa, nggak akan bisa lupa tentang kumpulan fakta yang barusan saya sebutkan. Apalagi ya semua tahu lah Anies kan, sama JK kan, Anies perlu dicatat memiliki rekam jejak panjang untuk berselancar dalam gelombang politik identitas Islam. Masjid dan forum-forum pengajian justru adalah arena konsolidasi utama bagi figur bakal calon capres seperti Anies ini. Yusuf Kalla justru adalah pendukung Anies saat maju di Pilgub DKI 2017. Kedekatan mereka sangat terlihat. Bahkan dalam beberapa forum, Yusuf Kalla ini menyinggung para pendukung Ahok yang masih kecewa dengan apa yang terjadi pada 2017. Mungkin menyinggung saya juga. Yusuf Kalla ini secara eksplisit, terbuka, bahkan menyebut para pendukung Ahok sebagai mereka yang
nggak paham demokrasi katanya. Apa iya begitu? Ada-ada aja Pak Tua ini ya. Nah, yang menjadi masalah demokrasi semacam apa yang ideal bagi Pak Yusuf Kalla saat masjid justru menjadi arena konsolidasi politik identitas, saat Anies justru asik berselancar dalam gelombang massa yang mengepung Monas saat itu. Saat Anies justru berhasil menang pada 2017 karena menggunakan politik identitas berbasis agama Islam. Kemana Pak Yusuf Kalla waktu itu? Masih segar di ingatan kita. Tahun 2017 hingga 2019 ya, adalah masa-masa di mana politik identitas Islam menguat. Tentu seperti peribahasa yang bilang bahwa nggak ada asap kalau nggak ada api. Nggak ada sate kalau nggak ada dagingnya. Politik identitas itu justru dipelihara sebagai api yang terus mengepulkan asap-asap hoax dan kegaduhan yang menguntungkan bagi para politikus yang licik. Mereka ini adalah aktor-aktor yang handal. Handal jepit. Itu sendal. Mereka adalah aktor-aktor yang handal memakai topeng agama untuk nafsu kekuasaan. Polarisasi dan kegaduhan berbasis politik identitas justru dimanfaatkan oleh sosok-sosok seperti Anies untuk meraup sebanyak-banyaknya suara. Masih pada ingat kan? Jahatnya, orang-orang sekitar Anies yang memenangkannya pada Pilkada 2017 itu justru secara terang-terangan memproyeksikan tempat ibadah seperti masjid sebagai tempat kampanye politik. Video EF Saifullah Fatah yang dahulu tersebar adalah kasus yang paling jelas. Dalam video itu, EF ini, ulangi ya, kurang keras saya ngomongnya, EF ini, sebagai konsultan tim pemenangan Anies Sandi mengatakan bahwa ia ingin jaringan masjid menjadi alat untuk mengalahkan Ahok. Itu clear dan masih ada di YouTube. Searching aja. EF Saifullah Fatah itu ngomong, ia ingin jaringan masjid menjadi alat untuk mengalahkan Ahok. Kebejatan ini menjadi ironi besar kalau kita kembali pada kata-kata Yusuf Kalla tahun 2022. Sebuah omong besar. Kalau JK sekarang mengatakan masjid bukan tempat kampanye politik katanya. Apa ya begitu Pak JK? Justru Anies sendiri yang ia dukung tahun 2017 secara terang-terangan menjadikan masjid sebagai alat politik dan ceramah-ceramah sebagai alat meraup massa. Yang jelas, Yusuf Kalla tidak bisa berbohong terhadap fakta yang pernah terjadi. Nggak bisa bos. Nggak bisa Aduh, ini jejak digital. Selain jejak digital ya, jejak digitalnya jelas banget. Nggak bisa mau berbohong terhadap fakta yang tadi saya sebutkan. Setiap pernyataan Yusuf Kalla akan kembali dihancurkan oleh kebenaran yang selama ini terjadi. Omong kosong Yusuf Kalla dalam forum DMI Kalimantan Barat kemarin akan hancur dihantam oleh fakta dan kejujuran. Bahkan kalau JK ingin belajar untuk bicara jujur pada kenyataan ya nggak perlu jauh-jauh lah kembali ke tahun 2017. Bahkan di tahun 2022 saja, publik bisa melihat strategi politik masjid yang Anies bawa-bawa dan andalkan itu. Nih Pak, kemarin kan anak ideologis Pak JK ini kan keliling Indonesia toh, sampai Aceh toh, ya kan? Dan kemarin kita lihat strategi politik masjid yang dibawa Anies itu kembali dihadirkan dalam safari politik Anies di Aceh. Dan itu indikasi bahwa masjid menjadi lokasi kampanye. 2024 masih jauh Pak, tapi strategi politik identitas dari 2017 mulai tercium aroma busuknya. Sementara rakyat Indonesia telah lelah Pak. Capek aing anjing. Lelah Pak, muak dengan strategi-strategi busuk yang menggunakan agama hanya sebagai alat untuk meraup kekuasaan setinggi-tingginya. Ini ya, Bawaslu, nih, cek ya, Bawaslu itu bulan Desember kemarin mengeluarkan aturan tegas untuk melarang aktivitas kampanye politik di dalam masjid. Aturan ini justru timbul ketika Anies dilaporkan berkampanye pada sebuah masjid di Banda Aceh. Kurang jelas apa? Itu jejak digital Pak, jelas. Pada rangkaian safari politik Anies di Aceh, kunjungannya ke masjid bukanlah sebuah kunjungan yang biasa, bukan.
Bukan, dia datang ke masjid bukan cuma mau sholat sunnah, kemudian sedekah, masukin kenceleng. Bukan. Ngapain jauh-jauh ke sana? Jelas kunjungan itu memiliki muatan dan juga motif politis yang gak bisa disangka-sangka. Untuk itulah ia dilaporkan oleh beberapa pihak yang resah dengan strategi politik identitas yang selalu Anies gunakan sejak 2017. Jangan-jangan memang Anies bisanya cuma itu. Jangan-jangan memang modalnya cuma itu. Sosok besar seperti Pak Yusuf Kala. Bahkan perlu kembali pada fakta dan kejujuran di lapangan, Pak. Bahwa masjid akan selalu menjadi tempat kampanye selama politik identitas yang berbasis agama Islam ini terus-menerus dipertahankan. Untuk membuat masjid bersih dari kampanye diperlukan upaya yang serius untuk menyudahi praktek-praktek politik identitas Pak JK. Atau kumahanya. Nggak cukup itu semua disudahi dengan omong kosong atau pidato-pidato dangkal yang membual. Membersihkan masjid dari kampanye politik adalah juga membersihkan demokrasi kita yang dikotori oleh politik identitas berbasis agama yang jadi makanan Anies sehari-hari. Itu tadi mindset saya. Untuk Main TV, bukan main.